bosan gak sih kayak akun lu tuh mentok mulu followernya di bawah 1000 gitu kan? Padahal misalnya pengen jadi afiliator nih, tapi mentok di syarat 1000 follower gitu. Terus harus gimana gitu kan? Nah, sekarang gini ada dua solusi. Solusi pertama adalah yang banyak orang ngomong, lu beli aja akun. Hahaha, mati lu. Kenapa gue bilang mati? Karena gini, kalau akunnya aja beli. Ini kalau gue ngomong sama orang TikTok ya, sama orang dalam TikTok ya. Jadi mereka kan bikin, kenapa sih kreator itu diminta 1000 follower baru bisa jualan? Karena sebenarnya kalau kalian nggak bisa dapat 1000 follower, ketika kalian mau nge-affiliate, siapa yang mau beli? Dibilang. Jadi kayak lu basic aja kalah gitu loh. Makanya harus 1000 dulu, itu tuh syarat awal. Terus kalau lu beli, berarti kan kalian tidak melewati proses yang realnya. Nah, artinya ya PR lagi, gitu kan? Bener nggak? Nah, yang gue mau bahas ini adalah cara putih. Cara putih adalah gimana caranya biar kalian bisa bikin follower real, follower asli. Karena dengan follower asli itulah yang bakal bikin ya memang akun kalian bisa ada pertumbuhan, gitu kan. Jadi gimana caranya? Nah, caranya sebenarnya simpel. Ada formula-formula yang bisa dilakuin supaya benar-benar kalian growth. Iya, karena gue ngerti kok gitu ya. Karena gue ngerti kok rasanya kayak udah bikin capek-capek terus nggak ada view-nya. Atau sering juga kan ngedenger kayak banyak aliran item yang kayak cuman post video Cina, feed Cina, terus atau view-nya gede. Terus kalian yang berjuang video ininya kecil. Itu tenang, aliran item itu semua bakal mati pada waktunya. Kenapa? Karena yang memang si TikToknya sendiri juga lagi banyak bersih-bersih. Gua tahu lagi dari banyak orang dalam. Jadi kayak spam itu bakal kena akunnya bisa benar-benar dibantai. Nah, jadi formula bikin konten yang benar-benar bisa bikin konten kalian menarik di mata orang gitu ya, atau bisa FYP itu ada beberapa. Pertama, konsepnya adalah lo harus pilih satu niche market yang spesifik, tapi peminatnya banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bikin jangan random. Biasanya yang bikin orang susah berkembang itu adalah ya kontennya random abis gitu loh. Random dalam bener-bener artian bener-bener ya acak aja, dan itu bakal repot gitu buat dilakuin. Nah misalnya contoh, kalau misalnya kalian lihat nih yang lagi rame apa, elektronik, kalian suka elektronik, boleh nggak main elektronik? Boleh, tapi jangan dicampur sama baju karena nggak nyambung gitu kan, bener nggak? Atau misalnya kalian paham tentang teknologi, ya boleh nggak bahas teknologi? Ya boleh-boleh aja gitu kan, pilih salah satu dari itu gitu ya. Nah, kenapa gue bilang di awal perlu niche banget? Karena tugas utama jadi afiliator itu kan ngeyakinin orang ya, atau misalnya lu tuh menginfluence orang buat lu pakai produk ini aja gitu, kebayang nggak? Nah, masalahnya gimana kalian bisa meyakinkan orang kalau konten kalian sendiri random? Jadi orang tuh ngerasa kayak, terus lu jago apanya? Kan nggak mungkin semua orang jago di semua bidang. Jadi pilihlah 1-2 macam. Gitu, dengan begitu lo bakal lebih gampang buat ngeyakinin orang. Nah, yang kedua adalah sekarang gini, ketika lo bahas satu topik, gua tahu kadang kita meskipun ngerti juga, kadang kita suka blank juga, suka habis juga, suka lupa juga. Terus harus ngapain? Ya lo riset dong tentang tema yang mau dibahas. Jadi perdalamlah risetnya, gitu kan. Nah, dengan perdalam risetnya lo bisa lihat, baca artikel, lo bisa baca buku, lo bisa baca apa tentang tema-tema seperti itu. Nah, nanti konten-konten bagus dari buku dan artikel segala macamnya lo bisa bikin, lo bisa kemas dengan gaya lu jadi audio visual yang menarik. Karena TikTok kan video, bener nggak? Video itu ya orang pengen lihat yang bagus gitu. Dan karena kita nggak harus bikin semua kok. Dari buku juga banyak gitu kan, dari artikel juga banyak gitu kan. Nah, dalam bikin audio visual ini selalu referensi, belajar dalam bikin storytelling, bikin cerita. Jadi kayak kontennya tuh nggak cuma kayak ya udah gue lagi bahas buku gitu doang gitu, nggak gitu. Bikin cerita jadi yang seru gitu loh. Jadi kayak lagi jalan-jalan, gue nggak sengaja nih nemu hal ini gila nih, ajib banget loh. Kalian terusin gitu, bikinlah cerita itu jadi menarik. Karena nyawanya dalam sosial media adalah cerita. Ketika cerita itu bisa dibungkus jadi asik, cerita itu bisa bikin orang dengerin, kalian bisa dapat perhatian, view kalian pasti bakal naik. Nah, terus hal terpenting nih, 4 hal keempat yang paling penting. Ajak audiens buat interaksi. Ajak minta mereka buat follow. Kenapa? Karena gini, gue pernah nyobain bikin akun. Yaudah, gue penting cerita, gue banyakin, gue bagusin ceritanya, gue bikin editannya kalau bisa secakap mungkin, tapi gue nggak pakai follow. Kenapa gue nggak pakai follow? Sombong. Bukan sombong sih, karena gue ngerasa, ya konten gue bagus, lu follow dong, lu subscribe dong. Masa kalau lu subscribe udah bagus begini gitu? Gitu ceritanya. Terus hasilnya gimana? Ya gitu guys. Ternyata ya kadang view-nya dapat, tapi pertumbuhan akun itu lambat. Kayak orang tuh nggak mau follow, jadi kayak orang tuh emang kadang harus komando buat, lu follow dong, lu subscribe dong, gitu. Kayak gitu, sama kayak lu nonton video, lu subscribe ya. Jadi itu adalah call to action, ajak buat kayak gitu kan. Call to action tuh bisa, kalau ini kita lagi ngomongin buat akunnya growth ya. Ajak komen, ajak share, ajak save, ajak follow. Boleh nggak jualan?
ya kalau lu belum 1.000 lu belum punya keranjang kuning gitu kan. Artinya mau gue ngomong ayo masukin di yellow chat, ayo masukin di keranjang kuning, belum ada gitu ya. Nah jadi insight-nya nih, jadi kayak tadi, jadi itu adalah 4 cara buat ngembangin akun kalian buat nyampe 1.000 follower dulu deh minimal gitu kan. Gini, intinya tadi kan simpelnya buat 1.000 tuh simpel. 1.000 tuh ya sebenarnya kayak lu bikin konten yang penting original, lu tampil, kalaupun lu nggak tampil lu punya gaya lu yang tampil, poinnya ya. Nah terus jangan lupa ketika lu bikin masukin cerita, dan jangan lupa juga buat minta CTA-nya. Karena dengan lakuin CTA gampang kok buat dapat 1.000 pertama ini gitu. Bayang ya. Nah buat kalian nih yang masih ada pertanyaan seputar sosial media, TikTok, e-commerce, marketplace, lu bisa tulis di komen, nanti gua bakal bikinin konten Q&A-nya.